Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu menyediakan berkat dan jalan kehidupan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita melakukannya dengan rasa syukur dan tentu dengan sukacita. Karena apa yang kita kerjakan bagi Dia yang mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Berapa sering saudara melakukan kehidupan saudara dengan terpaksa? Saudara, saya percaya ada banyak orang yang cukup sering melakukan pekerjaannya dengan terpaksa. Terpaksa itu adalah ketika kita melakukan pekerjaan yang kita tidak sukai dan kita tidak mau kerjakan. Dan biasanya orang yang terpaksa mengerjakan biasa melakukannya dengan marah-marah mungkin, berkeluh kesah mungkin. Sehingga dengan demikian terlihat sekali dia adalah seorang yang terpaksa melakukan pekerjaan itu. Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita belajar untuk tidak menjadi terpaksa melakukan apa yang kita kerjakan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 43. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar beladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf,
Dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara, Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air, supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberi makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan yang menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segera Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar, ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudara tersendiri, dan bagi orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin ada 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub tidak ada pilihan jikalau ia mau menyelamatkan seluruh keluarganya daripada kelaparan. Dia terpaksa memberikan anak bungsunya Benyamin untuk pergi ke tanah Mesir. Dan Yakub belajar taat, meskipun dia terpaksa. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ada kalanya Tuhan memaksa kita karena Tuhan ingin memberkati hidup kita. Saudara, sebagaimana Yakub, kita pun demikian. Kita tidak terlalu paham apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Terlebih lagi jikalau kita terpaksa melakukannya. Jikalau kita senang melakukannya, seakan-akan kita paham apa maksud Tuhan. Namun ada kalanya kita merasa terpaksa. Dan keterpaksaan kita berpikir bahwa hal itu akan merugikan kita. Hal itu tidak menguntungkan kita. Hal itu tidak baik. Kenapa saya harus berbuat seperti itu? Saudara, dari firman Tuhan hari ini, Yakub pun terpaksa memberikan Benyamin diajak ke Mesir. Namun dari peristiwa ini kita belajar, Tuhan memaksa
supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau, karena Dia ingin memberkati kita. Kita tidak dapat melihat perjalanan kita di depan. Namun Tuhan, Dia sudah menyediakan berkat itu bagi kita. Asal kita mau taat kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya pimpinan Tuhan bukan merupakan hal yang nyaman bagi kita. Namun mari kita belajar taat. Meskipun kita tahu, kita kurang nyaman melakukannya. Karena kita tahu Tuhan sedang menyediakan berkat bagi kita. Yang kedua, saudara, apapun situasi dan kondisinya, marilah kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, Yusuf mengalami perbuatan kakak-kakaknya yang tidak menyenangkan, bahkan mencelakakan dia. Namun dari peristiwa ini, Yusuf dia tetap berbuat baik kepada kakak-kakaknya. Di ayat 31-32 Alkitab mencatat seperti ini. Sesudah itu dibasuh nyala mukanya dan ia tampil keluar, ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir bersama-sama, makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Yusuf tetap berbuat baik kepada kakak-kakaknya dengan menjamu mereka makan. Saudara-saudara, apapun orang berbuat kepada kita, bagaimanapun situasi yang kita alami, sebagai orang percaya, marilah kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Bukan untuk mencari jasa, namun semata-mata karena kita ingin menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Kita tidak mau menahan berkat Tuhan kepada orang lain. Supaya orang lain juga tahu ada Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, manusia dapat saja merendahkan kita. Namun kehormatan itu berada di dalam tangan Tuhan. Saudara, Yakub dan keluarga adalah orang Ibrani. Dan bagi orang Mesir, orang Ibrani itu adalah orang rendahan. Sehingga mereka tidak makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena Alkitab berkata itu merupakan sebuah kekejian makan bersama dengan orang Ibrani. Oleh karena itu orang Mesir makan sendiri. Namun saudara-saudara, Yusuf adalah seorang Ibrani. Dan dia seorang terhormat di negeri itu. Dia seorang penguasa di negeri itu. Dan barang siapa makan bersama dia, orang itu mendapat kehormatan, bukan? Saudara, kakak-kakak Yusuf, orang-orang Ibrani ini, mereka ada bersama-sama Yusuf bersukaria. Meskipun orang Mesir merendahkan mereka, tetapi Tuhan memberikan kehormatan bagi mereka. Saudara, mari kita belajar satu hal. Kita tidak mencari kehormatan dari manusia. Manusia bisa berbuat apa saja sesuai dengan preferensinya. Tetapi kita harus sadar, sebagaimana umur hidup kita di tangan Tuhan, demikianlah kehormatan kita berada di dalam tangan Tuhan. Karena dialah yang dapat mengangkat seseorang, tapi dia juga dapat menurunkan seseorang. Karena dia Tuhan berdaulat. Oleh karena itu saudara, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Marilah kita menaruh seluruh kehormatan kita di dalam Dia yang mengasihi kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, perubahan apapun, tidak mengubah optimisme kita, tidak mengubah semangat kita. Kita tetap belajar jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, kami belajar hari ini
bagaimana Yakub terpaksa memberikan Benyamin pergi ke Mesir. Karena Yakub tidak tahu bahwa Tuhan, Engkau sedang menyediakan berkat bagi keluarga Yakub. Tuhan, ada kalanya kami pun seringkali terpaksa untuk melakukan A dan B, karena kami tidak tahu ya Tuhan bahwa itulah pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami supaya kami rela melakukan yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Karena ya Tuhan, Engkaulah yang menyediakan berkat dalam hidup kami, supaya kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan genapi firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.